Sahabat pensiun, ketemu lagi bersama saya Christian Panggabean dan tentunya di setiap episode yang akan kami tampilkan dalam podcast pensiunku selalu mendatangkan teman ngobrol yang asik yang bermanfaat untuk semua pensiunan yang ada dimanapun berada menyaksikan podcast pensiunku. Nah, kalau di beberapa waktu atau episode yang lain kita sudah membahas berbagai macam tema nih sahabat pensiun, mulai kesehatan, soal hukum, kemudian juga bagaimana merancang kehidupan yang lebih baik memasuki usia pensiun, artinya para pensiun maupun pensiunan setelah masa purna bakti purna tugas. Nah, sekarang ini ada yang gak kalah penting nih sahabat pensiun. Kita pengen ngobrol-ngobrol seputar tentang bagaimana sih kita mempersiapkan hunian yang nyaman, karena pada dasarnya kebutuhan tempat tinggal atau rumah ini adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Terkadang kebutuhan-kebutuhan ini juga berganti nih, silih berganti sesuai dengan bagaimana posisi pada saat kita membangun ataupun kita menempati tempat tinggal tersebut dari zaman masih muda, kemudian mulai berkeluarga dan juga sampai memasuki usia pensiun. Nah, di episode kali ini saya akan ngobrol bersama dengan arsitek Astrid Novika dari ANP Arsitek dan juga Interior Design, dan kita akan ngebahas seputar hunian yang nyaman, termasuk juga kalau misalkan mau mengoprek lahan-lahan para pensiunan untuk bisa dijadikan tempat-tempat yang produktif di tempat tinggal para sahabat pensiun. Halo, saya manggilnya apa nih anaknya nih? Mbak Astrid, Kak Astrid, atau Astrid aja? Atau kok mikir? Iya. Kak Astrid boleh. Iya, Kak Astrid. Saya manggilnya Kak Astrid aja deh. Ya, coba disapa dulu dong nih para sahabat pensiun kita. Ya, halo semuanya. Saya Astrid. Senang ada di sini bisa sharing-sharing sama pensiunku. Iya, nyebutnya nanti nyapanya sahabat pensiun ya. Iya, jadi buat yang menyaksikan kita nyebutnya sahabat pensiun. Oke, baik. Sahabat pensiun. Jadi udah pensiunnya nih tentu temen nih, jadi sahabat sama kita. Tetap. Iya, makanya namanya sahabat pensiun. Iya. Ini ngomong-ngomong, kalau kita lihat sedikit portofolionya nih Kak Astrid ini udah cukup terbilang lama, belasan tahun menekuni dunia arsitektur dan interior design gitu ya. Ini memang cita-cita dari kecil atau gimana ceritanya bisa terjun sampai ke dunia arsitek nih? Saya memang dari kecil itu sudah idealis, pengen menjadi arsitek sejak saya SD. Ngeri banget anak SD udah idealis. Iya, mungkin memang itu ya. Jadi kenapa dari kecil suka jadi? Emang anak kecil ngerti istilah arsitek? Enggak dong. Enggak, saya tanya ke orang tua saya. Waktu itu kan papa saya lagi bangun rumah ya. Jadi saya pengen bisa bangun rumah juga. Saya tanya pengen begini pokoknya gitu. Apa sih namanya? Oh, jadi arsitek. Ya udah. Sejak saat itu tuh kelas 4 SD sampai sekarang saya tetap konsisten untuk menjadi arsitek. Oh begitu ya. Dari 4 SD sudah pengen jadi arsitek. Iya. Dan terwujud. Sekarang ya, sudah belasan tahun menjadi arsitek yang sudah bangun banyak sekali, baik itu hunian, apalagi yang biasanya dibangun atau dirancang, digambar. Kalau untuk dirancang sih semua ini ya, bangunan jadi seperti perumahan, ruko, kantor, restoran, interiornya juga. Jadi memang segala segmen yang berkaitan dengan desain bangunan itu saya bisa menggambar di situ ya. Iya, bisa untuk mengakomodir kebutuhan itu ya. Iya. Oke, nah ini sekarang kita persempit dulu nih, karena kalau kita ngomong sahabat pensiun ini kan nggak melulu pasti kita ngomong soal kayak tadi nih ada bangunan kantor dan sebagainya, justru malah mereka yang sudah mulai meninggalkan kantornya nih. Ya. Sekarang mau memasuki tahap kehidupan selanjutnya, masa pensiun dengan nyaman, dengan tenang, dengan aman tentunya ya. Standar seperti apa sih untuk ukuran seorang arsitek merancang rumah yang nyaman untuk para pensiunan? Dan apa yang dibutuhkan sebetulnya kalau orang pensiun itu butuh hunian yang seperti apa sih? Oke. Ketika kemarin saya diinformasikan untuk bisa sharing-sharing di pensiunku ini, sebetulnya ini menjadi suatu kesempatan yang baik juga gitu ya, untuk saya bisa bertukar pendapat juga mungkin dengan Bang Kris. Nanti kita melihat bahwa orang-orang itu sering melihat rumah sebagai tempat untuk pulang, tempat untuk dia kembali ke rumah setelah selesai bekerja gitu, untuk masa-masa muda. Ketika sudah pensiun, rumah adalah sumber kehidupan, di mana dia harus setiap hari dari bangun tidur hingga malam itu akan di rumah terus gitu. Jadi mungkin pada saat dia masih muda, dia melihat yang penting ketika saya pulang nanti tidur dengan nyaman. Tetapi ketika pensiun, saya harus sepanjang hari merasakan kenyamanan itu. Jadi memang ada banyak sekali hal kalau kita kupas itu akan sangat panjang. Tetapi mungkin beberapa hal yang perlu diangkat
untuk menjadi hunian yang nyaman buat pensiunan itu kita melihat dari segi keamanannya ya, safety-nya terutama, karena kan akan jauh dari anak-anak mungkin ya di rumah. Dia harus memikirkan bagaimana rumah ini bisa membuat dia itu merasa tanpa ada anak pun saya aman gitu. Bisa mandiri. Iya, yang pertama. Termasuk kayak misalkan apa sih konteks aman untuk para pensiun di rumah tuh aman yang seperti apa sih? Ya kalau misalkan kayak sahabat pensiun dan juga yang menyaksikan ya podcast pensiun ini pasti kan pernah mendengar cerita-cerita baik teman, sahabat, tetangga ataupun bahkan membaca di berita-berita yang ada ya, ditemukan misalkan orang tuanya terjatuh, misalkan naik tangga atau di toilet atau misalkan di sisi tertentu lah di bagian rumah ini. Ini mungkin yang termasuk bagaimana sih menciptakan keamanan untuk para pensiunan, orang-orang tua yang tinggal di rumah tersebut. Keamanan itu bisa dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam betul nanti dikatakan misalkan ada tangga, makanya kadang-kadang orang itu menciptakan rumah pensiunan itu tanpa tangga. Jadi kamarnya pun di bawah gitu. Dia tidak merencanakan kamarnya di atas supaya ketika dia nantinya akan menggunakan kursi roda itu akan safe sampai ke kamarnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua dari luar juga, bagaimana supaya rumah ini tetap terjaga privasinya dan orang luar tuh tidak melihat ini ada orang-orang tua yang mungkin dia tidak ada yang menjaga atau segala macam gitu. Jadi artinya rentan untuk bisa didatangi maling misalkan atau ada orang yang berniat jahat lah misalkan seperti itu ya. Oke. Jadi aman dari pihak dalam maupun pihak luar. Tapi yang paling penting salah satunya. Salah banyak lagi. Iya, karena ada salah satunya kan, berarti ada salah 2, salah 3, salah 4 dan salah semua sahabat pensiun. Itu dia. Nah. Oke, kalau misalkan kita bicara salah semua ya sahabat pensiun ya. Salah semua kalau kita tidak mempersiapkan hunian kita tanpa perancangan yang matang dari seorang arsitek. Tapi sebetulnya sepenting apa sih kita membangun sebuah hunian ini harus dengan perancangan seorang arsitek? Apa enggak? Kadang-kadang kita ini orang awam kan mikir kan ya udahlah pokoknya saya punya gambar, saya punya contoh gitu kan ya. Kemudian ya saya tinggal panggil tukang nih, saya mau bentuk kamarnya begini, saya mau bangunnya begini gitu kan. Itu sebenarnya cukup nggak sih kayak begitu? Kembali seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa rumah ini kan untuk lifetime ya. Untuk hidup yang menerus gitu, jangka panjang. Kalau kita tidak memikirkan dengan benar-benar seksama kebutuhan kita dan dirancangkan dengan arsitek yang mumpuni gitu ya, mungkin kebutuhan itu cuma hanya saat ini. Jadi apa kita lihat di banyak media lah, kita melihat rumah ini bagus nih, oke saya mau rumahnya seperti ini gitu. Atau kita lihat jalan-jalan di foto, kasih ke tukang, kita bangun dong kayak gini rumahnya gitu kan. Rumah itu belum tentu bisa lifetime, bisa cocok dengan jangka panjang, belum tentu juga cocok dengan kebutuhannya si pemilik rumah, dan juga belum tentu dia akan menjadi investasi yang bagus ke depan. Karena desain rumah yang terlalu subjektif itu akan susah untuk dijual lagi gitu loh. Dia akan ya udah akhirnya mungkin nggak dipikir untuk dijual. Ya tapi kan jadi ketika nanti dia hanya karena keinginan kemauan pribadi kan. Ya kalau kayak gitu gimana? Tapi kan yang namanya properti itu adalah aset yang nilainya tidak pernah turun ya. Kalau kita melihat. Jadi bukan tidak mungkin rumah ini tuh nantinya akan dijual lagi. Dan ketika dia terlalu subjektif, orang tuh jadinya susah untuk beli rumah itu gitu. Mau nggak mau harus dibongkar lagi kan. Daripada dibongkar lagi mendingan dibeli rumah lain atau beli tanah kosong yang dibangun sendiri. Jadinya memang perancangan saat ini itu harus memikirkan puluhan tahun mendatang, bukan hanya untuk saat ini gitu. Tapi kan yang paling penting kan kenyamanan yang menghuni. Iya memang untuk saat ini ya, tapi ya kembali lagi mau menjadikan rumah itu hanya sebagai rumah untuk dihuni saat ini oleh pemiliknya atau untuk investasi jangka panjang untuk anak-anaknya juga. Kan kita berpikir bahwa rumah ini bisa diturunkan ke anak, ya. Nanti apakah anak itu sesuai nggak dengan kebutuhan rumah yang saat ini? Gitu. Apa aja tata letak ruang atau tata ruang yang dibutuhkan para pensiunan ketika ingin ya baik misalkan mau sekarang baru mau membangun atau sudah ada tapi misalkan perlu renovasi nih karena kan tadi penyesuaian nih kalau masih muda mungkin pada saat ini rumahnya para pensiunan nih sahabat pensiun kita ini bangun rumah mungkin pada saat usia 40 misalkan. Nah sekarang masuk umur 60 tahun nih pensiun nih. Kayaknya udah nggak cocok nih sama saya nih. Saya tadinya kamarnya lantai 3, lantai 2 saya mau ya udah kayak tadi nih. Repot saya naik turun tangga lutut udah mulai sakit misalkan. Saya mau pindah ke lantai 1 berarti butuh renovasi. Belum lagi misalkan mikirin ini anak-anak kan yang sudah mulai berkeluarga nanti ada anak cucu datang butuh rumah, butuh kamar atau butuh space main-main dan lain sebagainya misalkan seperti itu. Atau ada juga yang pengen mikir secara produktif ya, kita pengen tetap walaupun sudah pensiun tapi ya usaha kecil-kecilan lah di rumah atau misalkan ada lahan
kosong nih mau diapain sih nih, kita bikin apa nih yang produktif yuk nih. Tapi sebelum sampai ke situ ya, tadi ke pertanyaan yang pertamanya tadi adalah apa ruangan-ruangan atau tata letak ruangan seperti apa sih yang dibutuhkan para pensiun ini secara idealnya ya? Secara ideal di rumah itu memang sebaiknya ada ruang luar yang memang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ke depan dan juga untuk aktivitas saat ini. Misalkan seperti kita sekarang tuh ada baiknya di rumah ada seperti hidroponik gitu loh. Kita bisa menanam di rumah, memanfaatkan itu sebagai yang bisa kita olah untuk dimakan juga di kemudian hari, atau tempat berolahraga. Jadi inner court yang bisa dimanfaatkan untuk ruang beraktivitas dalam rumah. Dan itu kedepannya bisa menjadi ruangan juga. Space berapa banyak yang dibutuhkan itu? Mungkin kan di sini kan nggak semua sahabat pensiun ini kita mencoba menyamakan frekuensi dan persepsi nih ya. Jangan sampai wah ngomong sih enak nih arsitek nih gitu kan. Tapi rumah saya kan misalkan nggak seluas, tanah saya kan nggak 1000 meter, nggak 800 meter, nggak 600 meter gitu kan. Rumah saya misalkan 100-200 meter misalkan. Itu bisa tuh kalau dalam konteks perancangan itu gimana caranya diatur sedemikian rupa, itulah gunanya ilmu arsitek. Itulah gunanya arsitek di situ. Oke. Berarti kalau gitu nanti kalau ada sahabat pensiun yang butuh konsultasi bisa ngubungin Kak Astrid nih ya sebagai seorang arsitek. Ini kalau ngomong kemana ngubunginnya nih? Kami dari ANP Arsitek Interior Design, jadi kita bisa mensupport itu, menyediakan sebuah rancangan rumah untuk masa depan yang lebih terencana dari awal, sehingga mengurangi kemungkinan untuk bisa dibongkar lagi, nanti dibongkar, dipasang lagi, kan itu menambah biaya ya. Daripada kita menambah biaya yang tidak terduga, lebih baik dari awal kita rencanakan pembangunan bertahap. Ya, tadi dari ANP Arsitek ya. Saya di beberapa episode ini sahabat pensiun agak sering melihat sepertinya nih ANP ini kalau kita lihat-lihat nih, ini teman-teman di sini juga kru-kru tim kita nih, tim podcast pensiunku nih kayaknya udah. Nah, ini dia nih. Nah, ini beberapa kali saya baru ini dia ada di sini nih. Ini dia nih. Ternyata menjadi salah satu sponsor kerjasama dengan podcast pensiunku. Jadi kalau mau ngubungin kemana? Ada kontak yang bisa dihubungi atau bisa dicari? Ke sini mungkin. Ya udah, nanti di akhir podcast ini nanti akan ada hotline nomor teleponnya kalau mau hubungin kemana. Oke, nah tadi butuh ruangan-ruangan seperti itu. Jadi lahan 100, anggaplah berapa? 150 meter, 200 meter, ya kalau udah lebih sih pasti ya. Tapi di lahan-lahan segitu bisa tuh tadi tuh ada sedikit kawasan untuk hidroponik. Bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan juga bisa memanfaatkan, maksudnya bukan literally menyediakan ruang terbuka yang memang dia tidak ada bangunannya ya, benar-benar fungsi taman gitu. Bisa juga dengan pembangunan yang sifatnya hanya temporary gitu. Jadi suatu saat bisa dibongkar lagi, tetapi tidak seberat kita membongkar bangunan yang struktural. Jadi ketika kita membuat bata, beton, itu kan struktural ya. Membongkarnya tuh PR banget, effort gitu. Kita bisa mengganti dengan struktur yang lebih ringan supaya. Tapi kalau struktur lebih ringan, kekuatannya terjamin nggak? Itu kan ada kami arsitek di sini. Oh, kembali lagi pesan sponsor lagi. Oke, ya artinya berarti bicara masalah soal struktur dan material bangunan ini bisa menyesuaikan. Tapi tetap artinya kalau dengan menggunakan jasa arsitek ini berarti tetap memperhitungkan dari segala segi termasuk keamanannya. Artinya ada perhitungan matang. Sehingga pun misalkan kayak tadi tuh nggak perlu nih misalkan kayak pakai beton ini nggak perlu nih, cukup misalkan kayak tadi pakai apa misalkan tadi baja ringan kah atau pakai apa misalkan gitu ya. Ini ternyata sudah cukup untuk menopang dengan kekuatan yang aman dan terjamin. Nah, ini kan yang kadang kalau misalkan di luar ilmu arsitektur kita nggak ngerti tapi cuma taunya pokoknya bikin bangun gitu kan ya. Oke, menarik nih. Nah, kalau bicara soal tadi kayak ada beberapa lahan di sahabat pensiun ya, saya yakin di beberapa rekanan kita sahabat pensiun yang menyaksikan juga ataupun yang berkeinginan, bercita-cita nih, misalkan para prapensiun juga menyaksikan, bercita-cita saya pengen nanti 2-3 tahun lagi pensiun saya punya tanah 1000 meter, saya punya tanah 500 meter misalkan seperti itu. Itu lahan-lahan kosong yang dimiliki para sahabat pensiun ini itu kira-kira enaknya nanti setelah pensiun ini bikin apa sih kalau dari sisi sudut pandang arsitek atau properti misalkan atau ya gini, sebenarnya lebih baik ketika si pensiunan ini dia membuat kegiatan usaha itu dekat dengan rumahnya sendiri, juga untuk menambah kegiatan masa tuanya kan supaya tidak yang nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi dia dari rumahnya pun bisa. Zaman sekarang itu orang masih pengen produktif loh, walaupun sudah pensiun juga, sudah masa purna bakti, tapi nggak pengen cuma tinggal diam. Dan memang di beberapa episode kita yang sebelumnya juga pernah kita singgung nih soal ini, bagaimana tetap menjaga kesehatan para pensiunan, sahabat pensiun. Itu salah satunya dengan tetap beraktivitas. Selain tetap berolahraga, menjaga istirahat, menjaga pola makan gitu ya, tetap harus beraktivitas gitu. Maksudnya ada kegiatan yang dikerjakan gitu. Jadi jangan tiba-tiba kemudian langsung jadi pasif gitu ya. Iya betul. Iya, dan kalau misalkan tadi butuh
konsultasi gitu kan, kemudian butuh persiapan. Nah, kan nggak lepas tentunya pasti bicara soal anggaran. Betul. Oh, saya mau bikin UMKM di rumah, butuh renovasi, mau bikin tadi petakan, bikin rumah kos gitu kan. Nah, untuk itu jangan lupa nih sahabat pensiun kan lagi nonton yang namanya podcast Pensiunku nih. Nah, dari Marsit Group nih, sahabat pensiun, kalau Marsit Group ini Pensiunku ini menyediakan dana kredit pinjaman untuk para pensiunan dan prapensiun. Jadi untuk melengkapi kebutuhan anggarannya bisa ajukan ke Pensiunku dari Marsit Group. Dan jangan lupa ada aplikasinya yang bisa diunduh atau di-download dari aplikasi Play Store dengan nama aplikasinya Pensiunku. Nah, ajukan di situ dan bisa dapat semua informasi seputar dunia pensiun. Asik nggak masuknya? Loh, tapi itu beneran kita kan kasih solusi, bukan hanya kasih sudut pandang. Gitu, jadi kan bukan cuma bikin ini, tapi kan sahabat pensiun mikir, iya mau sih, tapi dari mana dananya? Ya itu salah satu solusinya, gitu ya. Nah, ide tadi itu sangat bisa diaplikasikan sekali. Banyak nggak yang bikin orang-orang senior, para pensiunan punya usaha seperti itu? Banyak sekarang lagi baik seperti itu. Dan sekarang tuh juga ada yang dia sengaja membeli tanah kosong untuk dibangun dan dijual lagi. Maksudnya? Dibikin apa? Tanah kosong ini dibikin apa untuk dijual lagi? Berupa tanah-tanah lagi atau enggak? Dibangun. Jadi tanah kosong, dibangun rumah, lalu dijual lagi dengan harga di bawah harga pasar. Karena kita bisa membangun sendiri ya. Gimana dia bisa jual di bawah harga pasar? Maksudnya kan membelinya kan dengan harga normal. Ya. Harga tanah ini. Harga tanahnya normal, tapi dibangun dengan efisien karena menggunakan arsitek. Oke. Jadi ketika dia menjual rumah itu bisa mendapatkan harga di bawah standar harga pasar rumah di lingkungan tersebut dengan luas bangunan yang sama. Dengan luas bangunan sama. Ya. Jadi artinya di sini berarti dengan harga jual yang sangat kompetitif itu bisa benar-benar lebih mendatangkan keuntungan. Ya. Jadi misalkan pasaran di situ rumah 2 miliar, ya dia bisa jual 1,7, 1,8, misalkan seperti itu. Tapi nilai itu pun juga sudah ada keuntungan buat dia. Dan ini adalah kegiatan yang sekarang lumayan banyak orang pensiunan yang juga menghadapi itu ya, yang menjalani itu. Dan itu di seluruh wilayah yang ada di Indonesia atau hanya di kota-kota tertentu? Karena menyaksikan sahabat pensiun ini ada di mana-mana loh ini. Oh ya, mungkin bisa di seluruh kota juga diterapkan seperti bisa, itu. Ya? Kalau mau arsitek ke kita lagi. Nah, itu aman. Masuk barang itu ya. Jualan terus nih dia nih sahabat pensiun nih. Ini mesti bayar royalti nanti nih ke pensiunku nih. Oke. Ya, jadi itu bisa, maksudnya berlaku umum ya, hampir di semua sekarang para kegiatan pensiunan ini sekarang senang untuk bermain properti seperti itu. Tapi bisnis properti sekarang gimana sih di Indonesia ini? Ya memang kalau properti ya pasang surut ya, kita nggak bisa selalu memprediksi akan naik, tetapi kan jumlah penduduk semakin bertambah ya, kan nggak mungkin berkurang nih. Jadi jumlah orang untuk yang membutuhkan rumah kan semakin meningkat terus, sedangkan lahan terbatas, lahan tuh nggak pernah berubah gitu. Yang berubah adalah jumlah orangnya, sehingga kebutuhan properti nggak mungkin turun. Itu pertimbangannya kenapa bisnis di properti ini memang sangat menjanjikan ya untuk saat ini. Hanya kemampuan daya belinya ini yang terkadang bisa juga bisnis properti ini dikerjakan nggak sendirian, berpartner gitu loh, supaya tidak terlalu banyak modal dikeluarkan, bisa di-sharing kan. Iya, jadi ini kalau ada sahabatan-sahabatan nih para pensiunan gitu ya, ternyata rekan kerja yang sudah bersahabat lama, ada 3-4 orang misalkan, kita sharing yuk, kita beli tanah rame-rame sama-sama, kita sharing, kita konsinyasi, kemudian kita bangun, kita jual, kita bagi hasil sama-sama. Itu ide yang menarik sekali tuh. Iya, betul. Dan itu banyak yang melakukan itu sekarang. Lumayan banyak sih. Lumayan banyak ya. Dan itu berapa lama sih? Untuk proses ROI-nya, return of pembangunan investment-nya itu berapa lama sih? Beli tanah, bangun, konsultasi arsitek, jual lagi. Kurang lebih 1 tahun sih untuk bisa. Dari bangun, dari konsep, artinya dari konsep dong, dari bicara arsitek, dari konsep, bangun, pasarin, jual, setahun. Proses penjualan ya setahun. Itu tergolong normal, cepat atau lambat? Dibandingkan dengan investasi yang lain, ini tergolong cukup menarik lah untuk dipertimbangkan. Untuk dipertimbangkan, monggo sahabat pensiunku dipertimbangkan kalau setahun nanti dihitung modalnya berapa ya, kemudian kalau misalkan memakai dana kredit pensiun dari pensiunku, nah nanti dihitung-hitung nih kira-kira berapa bulanannya, kemudian nanti setahunnya berapa dengan keuntungan yang dapat. Ya kami yakin pasti masih mendapat profit yang sangat bagus gitu ya. Oke, nah ini menarik emang kalau kita ngobrol-ngobrol soal seputar dunia hunian yang nyaman gitu ya. Tapi lepas daripada itu semua, sebetulnya kalau menangani klien atau klien yang sudah para senior, orang-orang tua, sepuh atau para pensiunan ini ya, di zaman sekarang atau di tahun 2026 seperti ini seneng style atau desain yang seperti apa sih?
Nah, kalau bicara soal style itu sebetulnya memang yang pensiunan mereka lebih suka yang arah ke klasik ya. Ke klasik, dan mereka itu tidak suka dengan yang industrial gitu. Karena everlasting kali ya. Karena everlasting. Jadi ya, nggak termakan zaman. Dan juga lebih memunculkan image-nya tuh seperti orang yang memang sudah mapan seperti itu. Kadang yang industrial kan dia mengutamakan bahan-bahan yang diekspos seperti semen, terus baja yang diekspos itu orang yang anak-anak muda-muda ya, kayaknya yang muda. senang tampilan-tampilan yang anti mainstream ya di luar kebiasaan. Oke, jadi senangnya yang klasik. Yang klasik, yang Mediterranean gitu. Jadi lebih long last lah. Iya. Klasik Mediterranean berarti itu menjadi dua opsi yang bisa dipertimbangkan oleh sahabat pensiunku kalau ingin mendesain hunian, gitu ya, betul. Hunian yang nyaman. Oke, nah kalau udah punya gambar menggunakan jasa arsitek gitu ya, kemudian kita kan pengennya pasti kan bangun ya. Nah kalau misalkan sahabat pensiun mikir nih, tapi kalau misalkan mau gambar dulu tuh bisa nggak sih? Gambar dulu? Ya gambar dulu, bangunnya ntar dulu deh. Misalkan yang penting sudah punya gambarnya dulu nih, saya punya lahan, saya gambar aja dulu, gitu. Nggak langsung bangun. Iya. Bisa iya dan bisa tidak. Tergantung lokasinya di mana. Contohnya bisa iya dan bisa tidak karena lokasi itu gimana? Jadi faktor lingkungan itu juga berpengaruh terhadap rumah tersebut, gitu ya. Misalkan pada saat ini memang sekitarnya masih kosong semua, sehingga dia membuat desain itu yang dia bisa view ke segala arah. Ternyata di masa mendatang rapet. Jadi fungsi-fungsi di dalam itu tertutup gitu. Artinya gambar itu bisa tidak berlaku lagi dong. Iya, betul. Jadi memang kalau perancangan itu kita tidak bisa membuat desain yang sekarang bikin dulu, nanti bangunnya 2-3 tahun lagi karena nggak tahu besok gimana. Iya. Ini penting juga nih sahabat pensiun nih. Berarti kalau memang mau ada rencana untuk meneruskan ataupun berpikir untuk ke arah bisnis properti seperti ini harus matang betul ya. Jangan cuma udahlah yang penting gambar aja dulu nanti deh bangunnya. Takutnya nanti gambarnya jadi nggak relevan lagi dengan zaman pada saat itu. Oke, ini menarik sekali. Oke, baik sahabat pensiun, ini tadi beberapa poin utama sebetulnya sudah sangat banyak kita sampaikan ya sahabat pensiun. Jadi sekali lagi kalau sahabat pensiun di memasuki masa usia pensiun, pra pensiun ataupun memasuki sudah pensiun pada saat ini tapi pengen tetap produktif dan Anda memiliki lahan-lahan hidup yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mendatangkan income di kehidupan pensiun, tentunya beberapa opsi tadi sudah ada mulai dari usaha UMKM, kemudian bisa bikin kos-kosan, rumah petak untuk dikontrakan, bahkan sampai tadi yang agak lebih besar ya, artinya skala bisnisnya itu kita beli tanah, bangun, kita jual lagi, artinya bermain properti bisnis seperti itu ya, dan ini menjadi salah opsi-opsi yang menarik untuk bisa kita jalankan ya sahabat pensiun. Oke, terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan kita seputar dunia hunian yang nyaman dan aman bagi para pensiunan, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para sahabat pensiun, silakan. Jika ingin membuat sebuah rumah atau bangunan gitu ya, ciptakan sebuah desain atau perencanaan yang akan menua dengan anggun bersama dengan pemiliknya. Wow, luar biasa sekali. Ini jadi kayak bukan podcast pensiun, ini jadi kayak motivasi bersama dengan AMP. Oke, terima kasih ya Kak Srita, kita udah ngobrol-ngobrol di podcast pensiunku, dan itulah dia sahabat pensiunku. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.